Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Ilham Toys. Eh, Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, ada dalam lindungannya, dan dimurahkan rezekinya dan dilancarkan usahanya. Ya, mungkin kalau di video sebelumnya kemarin saya sudah berbicara tentang mengenai usaha jualan parfum ya. Mungkin di video kali ini agak berbeda topiknya dengan yang kemarin ya, tapi masih seputar tentang usaha ya, karena saya fokusnya ini di channel ini berbagi tentang peluang usaha ya. Dan siapa tahu setiap video saya yang udah saya bikin bisa menjadi motivasi buat kalian semua agar semakin semangat untuk mencoba usaha sendiri ya. Oke, sebelum saya lanjut ke video selanjutnya, buat teman-teman semua jangan lupa ya tekan tombol like-nya, komen, share, and subscribe juga, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengupload video terbaru. Oke ya, mungkin topiknya pada kali ini saya akan berbicara tentang peluang usaha di bidang cemilan ya. Nah, ini di depan saya udah ada beberapa cemilan ya. Mungkin ini masih versinya versi kampung ya, masih kemasan biasa aja. Tapi saya akan gali potensinya dari setiap cemilan yang ada di depan saya ini ya. Dan mungkin juga bagi kalian ini udah nggak asing ya, ini kalian tahu kan. Nah, ini ada keripik pisang, dan ini mungkin masih agak asing ya, ini namanya keripik kaca. Nah kan kalau berbicara tentang keripik itu banyak macamnya ya, ada keripik singkong, keripik pisang, keripik talas, keripik sukun, keripik pengol pisang, dan sebagainya ya. Mungkin kalau kayak ini kan keripik pisang, ini udah familiar banget ya. Mungkin kadang juga kalau zaman sekarang ini udah ada yang di taburi coklat, udah dikasih shares atau apalah, jadi versi modernnya udah ada ya kalau ini. Terus kalau bicara tentang keripik singkong juga ya udah banyak ya versi modernnya, apalagi keripik talas juga udah pada banyak ya. Ya mungkin kali ini saya akan lebih fokusnya membahas tentang ini nih, keripik kaca ya. Ini namanya keripik kaca, ini udah dikemas, ini jual ke warung ini Rp1.000, jadi murah banget ya. Jadi masih kalau di kampung ini potensinya masih besar banget ya kalau kalian mau mencoba usaha kecil-kecilan ya, istilahnya modal kecil tapi kalian pengen untungnya yang lumayan. Nah mungkin ini keripik kaca ini bisa menjadi solusinya buat kalian. Ya kenapa ini dibilang keripik kaca? Karena kalian bisa lihat aja ya nih. Ini dari bentuknya aja keripik kaca ini udah tipis banget teman-teman. Jadi tipisnya ini udah kayak lembaran kertas. Bisa dilihat ya, saya kasih contoh aja dulu ya, saya kasih buka dulu biar. Nah nih contoh kacanya bisa dilihat. Jadi ini keripik ini tuh tipisnya udah kayak kertas, tipis banget, dan ini rangup, apa itu rangup banget ya, crunchy. Nah lihat kalau dipatahin seperti ini nih. Nah ini kenapa dinamain keripik kaca. Dan kalau ini masalah bagaimana kalian mau memulai usaha di keripik ini, gampang aja ya, saya akan ulas sedikit tentang modal keripik, tentang cara pengolahannya, pengemasannya, dan mengikuti zaman sekarang kan udah bisa online, udah zamannya online ya. Tapi kalau buat kalian yang tinggalnya di perkampungan ya, jadi di pinggiran-pinggiran kota gitu ya, masih banyak warung-warung yang kecil-kecil gitu, saya sarankan kalian untuk bikinnya yang kemasan seperti ini aja ya.
Nah, karena kenapa kan kalau di perkampungan itu, kalau kita biasanya kan kalau di perkampungan kita ini caranya dititipin ke warung. Biasanya kita ngasih ke warung itu harga Rp800 dan warung akan menjual harga Rp1.000. Jadi dari tiap per piecesnya warung itu mendapatkan keuntungan Rp200 ya. Kenapa saya anjurkan untuk kemasan seperti ini? Karena kalau di kampung itu simpel soalnya ya, orang-orangnya nggak ribet, nggak yang aneh-aneh, nggak minta yang kayak gimana kan. Kalau yang modernnya itu ada juga, nanti saya bahas ya. Kalau untuk di kampung lebih efektif buat kemasan yang seperti ini ya. Ini kemasan kalian cuma bisa modal plastik, terus staples sama bumbunya aja. Nah, dan di samping kemasannya seperti ini, kalian bisa juga bikin kemasan yang sebesar ini, dan kalian bisa jual itu ke warungnya 2.500 ya, dan warung nanti menjualnya 3.000. Jadi warung punya keuntungan. Kalau yang packingan kayak gini, warung itu punya keuntungan Rp500 ya. Dan juga kalau masalah rasa, ini kalau bagi saya sendiri ya, karena saya udah mencoba ini, kalau rasa ini kalau buat anak-anak milenial ya, anak-anak muda, ini kayaknya cocok banget. Apalagi kalau kalian pintar ngasih bumbunya ya. Misalkan, nah ini kan ada yang ini kan original contohnya ya. Kalau kalian pengen lebih efektif atau berinovasi lah, kalian tinggal racik aja bumbunya kayak yang ini original, terus yang ini pedas. Nanti bisa bikin ada yang pedas, yang itu pedas, terus yang balado, yang dan lain-lain lah. Kalau masalah rasa itu nanti tergantung pada kalian, bisa searching di Google, kan sekarang udah zamannya internet, gampang aja, kalian tinggal klik aja tentang resep yang rasanya mau gimana. Nah, kalau kalian tinggalnya di perkotaan, jadi kalau di perkotaan itu pasti larinya kita harus lebih modern ya, dari pengepakan, dari packing, dari penampilan, dari soal rasa. Jadi kita harus mengikuti zaman ya, karena penikmatnya juga kan kalau di kota itu udah banyak macam rasa ya, banyak macam yang ditemuinya. Jadi misalkan contoh gini, nah kita ini kalau di perkotaan saya anjurkan ya, tapi terserah juga ya mau bikin packing yang kayak gini, tapi lebih bagusnya, alangkah bagusnya sekarang kan udah banyak itu apa namanya, wadah yang buat seperti ini, tapi yang udah ada namanya. Misalkan kalian mau bikin keripik Jaya Keripik misalkan, kalian kan bisa pesan, udah di sablon, udah ada namanya komplit sama nomor HP kalian. Jadi keuntungannya apa kalau kalian bikin packingannya yang seperti itu? Yang pertama, penampilannya udah pasti lebih menarik, lebih modern, dan lebih kekinian ya penampilannya. Dan dari harga juga, kalian kalau misalkan di warung itu misalkan sebesar gini, kalian di warung jual 3.000, kalau pakai kemasan yang modern itu kalian bisa jual Rp8.000. Jadi bisa 2 kali lipat ya keuntungan yang kalian dapatkan kalau seperti itu. Nah, jadi saya sarankan mungkin bagi kalian semua ada yang berminat atau tertarik dengan mencoba usaha keripik kaca ini, karena masih dibilang agak langka ya. Jadi belum pada tahu keripik kaca itu. Nah, dan untuk modalnya sendiri ini, kalau kita beli ini kan belinya kiloan ya, karena saya juga nyobanya belinya kiloan, nggak bikin sendiri. Itu murah banget teman-teman modalnya ini kalau kalian tahu. Jadi keripik kaca ini kalau yang masih mentahan 1 kilonya itu cuma 25.000. Jadi murah banget ya. Jadi 25.000 itu kalau dibikin kayak gini ya, yang segede-gede gini ininya, itu bisa jadi sekitar, kalau 100 gini lebih ya, 100 gini lebih. Karena apa? Karena itu tadi dia kelebihannya, ini kan tipis-tipis, terus kan kalau kita kasih di packing kayak plastik ini kan masih ada ruang-ruangnya gitu, jadi nggak padat banget. Nah, itu keuntungannya kalian bisa 3 kali lipat
contoh aja, kalau kalian sekarang misalkan beli 1 kilo itu 25.000, kalian bisa dapat untung itu paling minim kalian 150, teman-teman. Jadi kalau kalian sekarang bisa menjual 2 kilo misalkan, kalian udah ketahuan bisa mendapatkan keuntungan sekitar 300.000. Itu yang versi kalau di perkampungan ya. Kalau di kalian tinggal di perkotaan, udah jelas itu keuntungannya bisa kalian hitung sendiri. Nah, mungkin ini salah satu peluang usaha yang modalnya bisa dibilang minim ya, kecil. Maksud kecil itu enggak nyampe 500 ribuan ya. Kadang ini modal 100 ribu aja kalian udah bisa jalan kalau usaha keripik ini. Nah, buat kalian apabila kalian mau bertanya ini nanti belinya di mana bang, atau cara pengolahannya gimana, kalau ngasih bumbunya gimana, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan jelaskan bagaimana cara pengolahannya. Ini kan nggak digoreng ya, ini bukan digoreng ya teman-teman. Jadi kelihatannya aja kayak digoreng, tapi padahal ini bukan digoreng. Nah, lagian kalau yang bikin keripik ini masih jarang ya, masih jarang yang bikin. Di samping bikinnya agak susah juga, lah pokoknya belum banyak yang tahu kalau jualan keripik ini untungnya besar banget. Nah, mungkin di video kali ini saya sampai di sini aja ya, ngebahasnya tentang peluang usaha di bidang cemilan ya. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas lagi tentang seputar peluang usaha yang modalnya minim tapi untungnya bisa berlipat-lipat. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.